Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di Cyber Studio Launching Event dengan tema Cyber Security Industry Outlook. Aku mau ucapin thank you banget nih buat teman-teman semua yang udah datang ke acara ini tepat waktu. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama aku Grace, selaku MC yang akan memandu acara pada malam hari ini. Mungkin untuk memulainya, kita bakal buka dengan doa dulu ya. Doa akan aku pimpin secara universal, doa dimulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan webinar. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, jadi untuk membuka acara malam hari ini, kita ada video spesial nih dari Cyber Studio. Paling kita langsung tonton aja ya. Indonesia darurat keamanan cyber. Kasus kejahatan siber kini berupa semakin pendaftaran marak terjadi. Berita penipuan semakin banyak terdengar. Pelaku kejahatan cyber semakin handal. Kini semua platform bisa jadi ladang mereka. Pemerintah pun kewalahan. Di tahun 2024 sudah lebih dari 200 data instansi pemerintah yang terserang ransomware. Indonesia kini duduk di posisi ketiga negara paling banyak kebocoran data. Indonesia masih sangat kekurangan ahli cyber. Menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, Indonesia butuh 8.000 ahli cyber per tahun. Jumlah ini masih sangat di bawah angka cukup. Indonesia saat ini hanya memiliki total 23.000 ahli keamanan cyber dari jumlah idealnya 1 juta ahli. Oleh karena itu, sudah saatnya kita lebih peduli. Kita harus membuka mata dan mulai mengupgrade skill untuk melawan situasi darurat ini. Skill cyber security tidak hanya akan membantu Indonesia, tetapi juga diri kita sendiri dan orang-orang sekitar dari serangan cyber. Ayo bergabung jadi ahli cyber Indonesia bersama Cyber Studio. Oke, gimana nih videonya teman-teman? Semakin tertarik kan buat jadi bagian dari industri cyber security? Oke, jadi untuk sesi malam hari ini, kita itu bakal mengenal lebih dalam apa sih itu cyber security, mengapa cyber security itu penting, apalagi di Indonesia ya, dan gimana sih karir di industri cyber. Nah, setelah pembawaan materi selesai, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, itu bisa langsung ditanyain aja di sesi Q&A nanti. Dan teman-teman juga diharapkan untuk stay sampai akhir ya, karena untuk link registrasi akan dibagikan di akhir acara yang menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Paling sebelum kita masuk ke inti acaranya, aku mau jelasin singkat nih tentang pembicara-pembicara hebat kita pada malam hari ini. Kita ada kedatangan tiga ahli cyber security, yaitu ada Ci Jessica, ada Ko Felix, dan ada Ko Billy. Nah, ketiga pembicara kita itu merupakan founder dan co-founders dari startup cyber security bernama Gero Security, yang menyediakan solusi dan jasa untuk semua permasalahan cyber security untuk kebutuhan bisnis. Paling kita langsung sapa yuk tim Gero Security. Halo, halo Koko Cici sekalian. Udah pada siap belum nih untuk berbagi ilmu sama kita semua? Halo, halo. Oke, oke. Nah, aku lihat udah pada nggak sabar juga nih buat teman-teman semua ya buat dengerin materinya. Paling kita langsung mulai aja kali ya. Untuk tim Gero, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, thank you Grace. Selamat malam semuanya. Thank you for joining us in this session ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, mungkin kita di materi kali ini itu akan dibawakan kita bertiga. Ada aku, Billy, dan juga Felix. Nah mungkin kita mau perkenalan lebih lanjut dulu ya. Boleh di next?
Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Jessica Giovanni Ganandi. Nah, aku lulus dari BINUS, jurusan Cybersecurity, kemudian juga pernah menjadi aware di Excel Future Leaders, kemudian magang di Sistema sebagai Cybersecurity Analyst, kemudian juga pernah menjadi iOS Developer di Apple Developer Academy, dan sekarang ini menjadi Cybersecurity Analyst di Deloitte Indonesia. Nah, kemarin juga aku dan teman-temanku yang di sini, Billy dan Felix, itu juga berkesempatan untuk mempresentasikan salah satu tools yang kita buat, yaitu tools property open source di Black Hat Asia Arsenal 2023 dan 2024. Nah, mungkin boleh Billy atau Felix mau lanjut perkenalan? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Cik ya. Halo semua, salam kenal. Aku Felix gitu ya, dan sama seperti Billy dan Cika juga, aku juga merupakan alumni cybersecurity dari Universitas Bina Nusantara, BINUS, dan sekarang menjabat sebagai penetration tester konsultan di PT ITC Asia. Dan aku juga diberikan kesempatan untuk menjadi subject matter expert di Kemendikbud dan juga Kemenaker. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti Gemastik, LKS. Nah, itu mungkin yang bikin soal itu sebenarnya dari aku. Lalu aku juga sering bermain CTF ya teman-teman, Capture the Flag. Dan kebetulan kemarin juga diberikan kesempatan untuk menjadi finalis CTF di Black Hat Middle East Afrika di tahun 2022 dan juga 2023. Dan sama seperti teman-teman yang lainnya juga, kita juga sempat menjadi Arsenal Speakers di tahun 2023 dan 2024. Nah, kita kenalan dengan suhu kita yang satu lagi, silahkan Bill. Halo, salam kenal semuanya. Jadi sama seperti teman-teman saya juga alumni dari BINUS, Bina Nusantara University. Saya pernah menjabat sebagai Cybersecurity Associate di BINUS IT Division. Saya juga dulunya seorang instruktur di Jadi Hacker. Saya juga pernah menjadi Defensive Security Engineer di Ticket.com, Incident Response di Superbank, dan saat ini saya sebagai Threat Detection and Response Engineer di Lazada. Nah, saya juga berkesempatan untuk mempresentasikan proyek kita di Black Hat Asia Arsenal bareng sama Jessica dan Felix. Oke, mungkin karena kita udah berkenalan, mungkin kita akan lanjut masuk ke materi di hari ini. Nah, pertama-tama mungkin kita akan membahas dulu nih, apa sih itu cybersecurity? Nah, ini ada beberapa definisi dari beberapa sumber seperti CompTIA, Gartner, dan juga NIST. Nah, menurut CompTIA, ini tuh salah satu lembaga sertifikasi di bidang cybersecurity gitu ya. Jadi, keamanan cyber itu adalah praktik untuk kita melindungi diri atau melindungi data gitu ya, atau juga langkah-langkah atau measures yang diambil untuk mencapai pelindungan tersebut. Jadi mungkin intinya adalah melindungi data kita atau sistem kita dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Nah, kemudian kalau menurut Gartner itu ada penekanan lebih bahwa keamanan cyber itu melibatkan penerapan yang termasuk people, orang, kebijakan, proses, dan juga teknologi untuk melindungi dan juga informasi sensitif dari adanya serangan digital. Jadi artinya keamanan cyber menurut Gartner itu bukan hanya tentang penerapan teknologinya aja nih, tetapi juga tentang orang-orang dan juga proses yang diterapkan untuk menjaga keamanan. Nah, terakhir, menurut NIST. Nah, NIST itu mendefinisikan cybersecurity itu secara lebih teknikal gitu ya menurut aku. Jadi, menurut NIST, keamanan cyber itu lebih eh, melibatkan pencegahan terkait kerusakan, kemudian juga perlindungan dan juga pemulihan komputer serta sistem komunikasi elektronik. Jadi ini termasuk untuk memastikan dari sisi confidentiality, integrity, authentication, dan juga dari segi ketersediaan dan juga non-repudiation dari informasi. Jadi artinya kita harus memastikan bahwa data kita itu selalu tersedia saat dibutuhkan, kemudian juga tetap akurat, integrity gitu ya, dan hanya bisa diakses oleh orang yang tepat. Nah, kalau kalian bisa lihat di slide, ini adalah salah satu goal dari cybersecurity, CIA Triad gitu ya, kalau kalian familiar. Jadi untuk menjamin dari sisi ketersediaan, integritas, dan juga kerahasiaan dari informasi. Nah, kita bakalan bahas satu-satu mengenai aspek-aspek yang ada di CIA Triad. Jadi yang pertama ada aspek confidentiality atau kerahasiaan. Nah, jadi prinsip confidentiality itu memastikan bahwa informasi itu hanya dapat diakses oleh orang yang berhak atau yang memiliki authorization saja. Misalnya data pribadi seperti nomor KTP ataupun mungkin informasi medis gitu ya. Itu kan harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang.
Nah, teknik yang sering digunakan untuk menjaga kerahasiaan itu misalnya enkripsi atau ya enkripsi gitu ya. Nah, yang aspek kedua itu integrity atau integritas. Nah, integritas ini artinya bagaimana sih kita menjaga agar informasi itu tetap akurat dan juga utuh, serta tidak diubah ataupun juga dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin terkait perbankan gitu ya. Informasi saldo di nomor di rekening itu kan harus selalu benar dan tidak boleh diubah oleh siapapun kecuali pemilik rekening tersebut atau mungkin dari banknya gitu ya. Nah, jadi cara umum yang digunakan untuk melindungi integritas itu biasanya menggunakan hash function ataupun mungkin digital signature gitu ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa data pada saat dikirim oleh pengirim dan juga saat diterima oleh penerima itu tetap sama dan juga tidak berubah. Nah, kemudian aspek yang ketiga itu aspek availability atau ketersediaan. Nah, prinsip ketersediaan ini lebih bagaimana kita memastikan bahwa informasi dan juga sistem yang kita punya itu selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah gitu ya. Jadi misalnya tadi kalau di sistem perbankan kan ada sistem perbankan online gitu ya, biasanya m-banking gitu. Nah, itu kan harus selalu bisa diakses oleh nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja mereka mau. Jadi kalau di perbankan gitu penerapannya ketika mereka mau ada maintenance atau perubahan itu biasanya dilakukan di malam hari karena untuk menjaga prinsip ketersediaan di nasabah gitu. Jadi untuk menjaga si ketersediaan ini atau availability ini, jadi biasanya itu diterapkan terkait prosedur backup, kemudian juga sistem redundansi dan juga proteksi atau perlindungan terhadap serangan seperti denial of service yang nantinya bisa menyebabkan sistem menjadi tidak available atau tidak tersedia. Jadi CCIE Triad ini itu salah satu fondasi dari semua strategi keamanan cyber atau semua strategi cyber security. Jadi ketika kita mau merancang suatu sistem keamanan gitu ya, kita harus memastikan bahwa tiga aspek ini itu sudah terpenuhi. Jadi biasanya pun juga kalau misalnya ada serangan cyber, impact dari serangan itu seberapa parah serangan tersebut itu juga diukur berdasarkan impactnya ke si rakyat. Mungkin boleh di next. Oke, nah selain dari CI Triad, di dalam dunia cybersecurity itu juga kan selalu dikenal istilah terkait threat, vulnerability, dan risk atau resiko gitu ya. Mungkin kita akan bahas dari cyber threat dulu. Nah, threat itu apa sih? Nah, threat itu adalah potensi bahaya yang bisa mengeksploitasi vulnerability atau kerentanan yang melanggar keamanan dan juga nantinya menyebabkan kerugian ataupun kerusakan di sistem. Jadi dalam kata lain si threat ini tuh segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan dampak negatif pada sistem atau data kita. Jadi threat ini biasanya adalah dari eksternal gitu ya. Jadi misalnya eh, contoh threat seperti misalnya malware, kemudian mungkin juga bencana alam. Jadi yang sifatnya lebih ke eksternal. Nah, mungkin boleh next. Nah, setelah dari threat, ada juga namanya vulnerability. Nah, vulnerability ini sifatnya lebih ke internal. Jadi, vulnerability itu kelemahan atau mungkin cacat yang ada di dalam sistem atau mungkin prosesnya atau mungkin desain dari semua sistemnya yang kemudian nanti bisa dieksploitasi oleh threat tadi, oleh ancaman untuk mendapatkan mungkin akses yang tidak sah ataupun menyebabkan kerusakan di sistem. Jadi, ini semacam backdoor atau pintu belakang gitu ya yang bisa digunakan oleh attacker untuk masuk ke dalam sistem. Jadi misalnya contoh vulnerability itu bisa dari mungkin software yang tidak diperbaharui atau unpatched gitu ya. Jadi vulnerability-nya masih tetap terbuka atau mungkin penggunaan password yang lemah sehingga mudah ditebak oleh attacker dan mungkin miskonfigurasi di sistem yang akhirnya membuat sistem itu lebih lemah atau lebih cacat. Next. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya resiko atau risk. Nah, resiko ini adalah potensi kerugian atau kerusakan yang bakalan terjadi kalau misalnya si threat tadi itu berhasil mengeksploitasi vulnerability yang ada. Jadi resiko ini sering dihitung sebagai hasil dari kemungkinan terjadinya threat ataupun dampak dari kerusakan yang dapat ditimbulkan. Jadi misalnya contoh resiko adalah resiko pelanggaran data breach, yaitu kemungkinan dari data-data sensitif yang kita simpan di sistem itu bisa eh,
bocor gitu ya, atau juga ada dari resiko finansial atau financial risk. Nah, kalau resiko finansial ini lebih ke potensi kerugian yang sifatnya finansial akibat misalnya ada downtime, kemudian juga penalti hukum, atau mungkin hilangnya reputasi dari perusahaan. Jadi untuk menjaga keamanan, oke, mungkin boleh kembali ke yang tadi. Oke, jadi untuk menjaga keamanan suatu sistem, kita tuh akhirnya tuh harus memahami nih gimana tadi si threat, terus tadi kerjasama sama vulnerability itu menciptakan suatu resiko. Jadi kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi sistem kita dari ancaman yang ada. Mungkin boleh next. Nah, sekarang kita coba bahas salah satu contoh studi kasus. Nah, ini pada tahun lalu nih, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, PDN atau Pusat Data Nasional punyanya Kemenkominfo itu kan mengalami serangan dari ransomware Lockbit 3.0. Nah, jadi data-data yang ada di PDN ini tadinya kan jadi dienkripsi dan pelakunya tuh meminta tebusan sebesar sekitar mungkin 130 miliaran gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu threat ataupun ancaman yang merugikan karena menyebabkan tadinya gangguan operasional dan juga kehilangan data. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi threat-nya adalah ransomware. Nah, vulnerability-nya apa? Nah, kita perlu memahami nih gimana kok bisa serangan ini tuh bisa terjadi. Nah, mungkin ada dua kelemahan utama yang menjadi faktor pemicu dari insiden ini. Misalnya yang pertama itu mungkin ada software yang belum diperbarui atau di unpatch gitu ya. Jadi sistem yang nggak diperbaharui, software yang nggak diperbarui itu jadi celah keamanannya tetap terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh peretas. Kemudian juga ada banyak serangan ransomware yang terjadi karena eksploitasi kelemahan tersebut. Terus yang kedua, itu sistem backup yang tidak memadai. Jadi mungkin Kemenkominfo itu tidak mempunyai eh, mekanisme ataupun proses backup yang baik, jadi tidak memiliki alternatif lain untuk merestore datanya. Jadi backupnya mungkin tidak dilakukan secara rutin atau mungkin tidak ada pengujian terkait efektivitas dari backup tersebut. Nah, yang terakhir adalah resiko apa sih yang muncul di kasus ini? Nah, jadi dari adanya threat dan vulnerability yang tadi, itu ada beberapa resiko-resiko yang muncul. Misalnya, itu gangguan terhadap operasional. Jadi, sistemnya itu jadi tidak bisa diakses sama sekali sehingga layanan itu terganggu. Kemudian yang kedua, itu mungkin ada juga dampak finansial, karena kan ketika down, jadi ada biaya pemulihan yang mungkin cukup besar, dan mungkin ada juga denda dan juga kehilangan eh, potensial-potensial yang income yang dari gangguan operasional tersebut. Dan yang ketiga, itu ada juga dari sisi kerusakan reputasi. Karena terjadinya kasus yang ini, kepercayaan publik terhadap keamanan data milik Kemenkominfo ini pastinya sangat menurun. Nah, jadi untuk mengatasi resiko ini, kita bisa melihat nih, apa sih lesson learn-nya dari satu case study ini. Jadi kita bisa menerapkan prinsip defense in depth, yaitu strategi keamanan berlapis. Kemudian juga kita harus melakukan update dan patch system secara berkala. Pentingnya pentingnya kita melakukan backup data seperti melakukan pengujian rutin, terus untuk memastikan bahwa backup itu bisa tetap dipulihkan dengan baik. Dan yang ketiga itu ada juga di pelatihan kesadaran keamanan cyber ataupun awareness gitu ya. Jadi bisa mungkin kita melakukan edukasi ke karyawan ataupun employee mengenai adanya serangan seperti phishing, social engineering karena ini juga salah satu pintu masuknya serangan ransomware gitu ya. Dan yang terakhir itu dari sisi kecepatan respons dan juga incident response plan. Jadi ketika adanya eh, suatu attack gitu ya, kita harus sudah mempunyai rencana untuk merespons insiden tersebut secara jelas untuk menangani serangan ini secara cepat. Oke, nah sekarang kalau kita udah ngerti tadi dari sisi CI triad, kemudian threat, vulnerability, dan risk, mengapa sih cyber security itu penting sekarang? Nah, jadi keamanan cyber atau cyber security itu tuh ternyata tadi kan menurut salah satu definisi tadi dari Gartner itu kan bukan hanya masalah teknikal juga ya, tapi juga salah satu hal penting dalam juga strategi bisnis dan juga satu operasional dari organisasi tadi termasuk dari sisi resikonya, resiko operasional. Nah, cuman ini ada 4 juga alasan kenapa cyber security itu penting.
di sekarang ini. Yang pertama itu growing threats ataupun ancaman-ancaman yang terus berkembang. Tadi serangan cyber itu tuh semakin canggih dan juga beragam. Misalnya dari tadi ransomware, kemudian phishing, mungkin juga sampai ke advanced persistent threat atau APT. Jadi dengan semakin banyaknya perangkat juga yang sering terhubung ke internet, permukaan serangan itu juga bakalan semakin luas. Jadi dari sisi attacker itu bisa terus mengeksplor gitu ya, untuk apa sih cara eksploitasi kelemahan-kelemahan yang baru. Sehingga perlindungan itu harus kita terus-menerus kita kembangkan juga. Nah, yang kedua itu dari sisi protecting data atau melindungi data. Ya, data itu kan salah satu aset yang paling berharga bagi organisasi dan juga bagi individu ataupun kita ya sebagai individu. Nah, tadi dari sisi salah satu contoh kasus ketika suatu server itu tidak bisa diakses, maka datanya juga tidak bisa diakses atau kemungkinan juga ada beberapa kasus misalnya data breach gitu ya yang menyebabkan data-data itu akhirnya bocor ke publik gitu ya. Nah, jadi keamanan data itu tuh yang sangat penting baik itu untuk memastikan integritas itu data tidak berubah, kemudian dari ketersediaannya dan juga kerahasiaan dari data tersebut. Kemudian yang ketiga itu penting dari sisi business continuity atau dari sisi kelangsungan dari proses bisnis. Karena serangan cyber itu kan dapat mengganggu operasional dari suatu bisnis, misalnya menyebabkan downtime yang kemudian merugikan eh, bisnis tersebut. Jadi ketika kita punya langkah-langkah keamanan cyber yang baik, kita sudah memastikan proses untuk perlindungan itu baik, kita bisa lebih memastikan keberlangsungan bisnis ketika terjadinya suatu ancaman. Nah, yang terakhir itu ada dari sisi faktor compliance dan juga legal atau kepatuhan dan juga dari faktor hukum. Karena banyak sekali nih regulasi dan juga standar-standar yang akhirnya mengharuskan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan cyber. Seperti misalnya kalau di Eropa itu ada GPDR, kemudian ada juga standar ISO, kemudian di Indonesia itu juga ada UU terkait perlindungan data pribadi dan banyak standar-standar atau regulasi yang lainnya. Jadi ketika kita tidak mematuhi atau tidak comply gitu ya kepada em, lebih tepatnya ke regulasi gitu ya, itu ada menyebabkan sanksi hukum dan juga denda yang cukup besar gitu. Nah, next. Oke. Nah, sebelum kita mungkin masuk ke lebih dalam ke materi terkait cybersecurity, kita juga perlu nih memahami apa aja sih topik ataupun domain yang ada di dunia cybersecurity. Nah, di slide ini kita udah list down ada sekitar 5 domain utama di cybersecurity. Yang pertama itu terkait network security atau keamanan jaringan. Nah, di domain ini kita lebih fokus untuk perlindungan infrastruktur jaringan dari serangan cyber. Jadi contohnya untuk eh, preventifnya gitu ya, kita bisa menggunakan firewall, kemudian juga IDS, IPS, dan lain-lain untuk mengamankan lalu lintas data. Kemudian di nomor dua itu ada application security ataupun keamanan aplikasi. Ini adalah gimana sih caranya kita melindungi software dan juga aplikasi dari adanya eksploitasi yang kemudian akhirnya menyebabkan kebocoran data ataupun downtime dan lain-lain. Biasanya nih kita bisa menggunakan metode-metode seperti melakukan secure coding, kemudian juga menerapkan terkait penetration testing dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada terkait cloud security. Nah, cloud security ini khususnya sekarang ini sangat penting karena banyak data-data ataupun sistem yang di hostingnya tuh di cloud. Jadi menjaga keamanan data dan juga layanan yang disimpan di lingkungan cloud itu tuh sekarang penting karena cloud ini sekarang tuh sangat berkembang gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan enkripsi, kemudian juga mengatur akses untuk di cloud menggunakan multi-factor authentication dan juga mungkin ada beberapa step-step perlindungan yang kita bisa lakukan yang spesifik di cloud gitu ya. Nah, yang kemudian ada juga terkait forensik gitu ya, forensik dan insiden response. Nah, kalau forensik dan insiden response ini lebih ke domain yang gimana caranya kita menangani investigasi ataupun kasus-kasus pasca insiden cybersecurity gitu ya, untuk memahami gimana sih serangan itu tuh bisa terjadi. Jadi lebih ke mengumpulkan dan juga menganalisis bukti-bukti ya, yang tentunya secara digital gitu ya, untuk nge-identify pelakunya siapa, metodenya gimana, supaya kita bisa menerapkan mungkin strategi pemulihan yang cepat dan juga mungkin nanti juga eh,
strategi gimana caranya kalau misalnya serangan ini terjadi, kita sudah siap gitu. Nah, yang terakhir itu ada Governance, Risk and Compliance atau GRC. Nah, kalau di domain ini itu sebenarnya lebih ke domain yang aku kerjakan saat ini. Jadi ini lebih berfokus ke kebijakan, kemudian juga prosedur dan juga regulasi untuk memastikan bahwa keamanan yang diterapkan itu sudah patuh ataupun sudah comply terhadap standar industri ataupun regulasi yang berlaku. Jadi biasanya kita mengelola resiko keamanan informasi yang ada dengan cara mengembangkan kebijakannya tuh bagaimana, kemudian juga memaintain prosesnya apakah sudah dijalankan dengan baik dan lain-lain. Jadi setiap domain ini dari 5 domain ini itu tuh sama-sama memiliki peran yang saling melengkapi. Jadi kita harus memahami dan juga gimana sih caranya kita menerapkan langkah-langkah yang ada di setiap domain ini. Nah, mungkin boleh next. Nah, meskipun keamanan cyber ataupun cyber security itu tadi kan semakin berkembang ya, gimana cara kita menerapkannya. Tapi ternyata nih masih banyak nih tantangan yang harus kita hadapi untuk menjaga sistem ataupun tantangan yang ada di cyber security secara luas gitu ya. Yang pertama itu ada evolving threat landscape atau ancaman yang terus berkembang. Jadi jenis ancaman-ancaman yang ada di dunia cyber security itu terus berkembang dan juga selalu ada metode-metode baru yang lebih canggih. Misalnya dulu kita masih menggunakan tradisional, tapi sekarang sudah menggunakan teknik otomatisasi ataupun AI, machine learning gitu ya untuk menyerang sistem secara lebih efektif gitu. Nah, yang kedua, itu masih ada kekurangan profesional di bidang keamanan cyber. Jadi, di seluruh dunia gitu ya, diperkirakan itu ada gap sekitar 3,5 juta tenaga kerja di dunia cyber. Jadi, masih banyak mungkin sistem-sistem yang belum terlindungi karena dari profesionalnya itu masih sedikit. Kemudian, itu kenapa sih kenapa kayak gitu? Karena dari sisi perusahaan ataupun organisasi itu masih kesulitan untuk eh, menemukan dan juga meng-hire profesional tersebut yang memiliki keterampilan yang tinggi, yang mumpuni gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada dari sisi gitu ya. Karena cyber security itu untuk penerapannya terlebih lagi untuk dari sisi tools atau teknologi itu kan tidak murah ya, cukup mahal gitu. Dan untuk membayar profesional di bidang cyber security itu juga membutuhkan mungkin salary yang cukup tinggi gitu ya. Jadi banyak organisasi terutama mungkin dari yang levelnya lebih ke kecil ataupun menengah gitu ya, itu masih memiliki anggaran yang terbatas untuk keamanan cyber. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir itu ada dari sisi human error ataupun kesalahan dari pihak manusianya. Jadi, misalnya menurut statistik gitu ya, 95% dari kebocoran di keamanan cyber itu tuh disebabkan oleh kesalahan manusia. Kesalahan manusia itu tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, kesalahan manusia itu lebih ke semacam misalnya terkena phishing ataupun social engineering gitu ya, karena dari sisi employee atau dari sisi manusianya itu tidak aware bahwa ada ancaman tersebut. Jadi hal ini itu kita bisa tanggulangi atau bisa kita cegah dengan melakukan mungkin awareness ataupun pelatihan kesadaran gitu ke karyawan terkait resiko-resiko tersebut. Nah, mungkin boleh next. Oke, untuk materi selanjutnya mungkin akan dibantu oleh Felix ya. Oke, thank you, Cek. Nah, teman-teman tadi kan udah denger ya istilahnya general overview dari cybersecurity landscape pada saat ini. Nah, mungkin di sini aku akan sedikit bahas terkait terminologi-terminologi dan juga di teknisnya sendiri. Tapi lebih ke arah overview juga sih. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Cika ya, bahwasannya vulnerability ini merupakan suatu kerentanan yang bisa kalian coba cek, bisa kalian coba cari-cari celah-celahnya di dalam aplikasi, jaringan, dan semacamnya. Dan ini akan menjadi salah satu top trend keyword search ya kalau misalkan dalam dunia cyber security kalau mungkin saja ada semacam aplikasi yang terkena dengan zero day vulnerability ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ngikutin berita di tahun 2021 silam itu ada yang kita sebut sebagai Log4j vulnerability. Teman-teman, ini merupakan salah satu kerentanan yang cukup masif ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang itu menginstalasi salah satu dependensi yang digunakan yang dimana itu terdampak oleh Log4j sendiri, yaitu dari Apache gitu ya. Mungkin seperti virtual machine seperti VMware itu juga terdampak. Nah, zero day vulnerability ini maksudnya seperti apa? Jadi ini merupakan suatu
kantor di luar sana, gitu ya, penjahat-penjahat cyber lah, cyber criminals di luar sana, di mana mereka berhasil melakukan eksploitasi pada satu sistem, tapi belum diketahui nih sama original developer dari suatu developer sistem itu. Jadi misalkan kalian develop suatu website gitu ya, oh ternyata ada penyerang di luar sana, yang ternyata mereka menemukan kerentanan, tapi mereka nggak laporin ke teman-teman. Dan ternyata teman-teman ini websitenya mungkin didevelop, diinstalasi oleh banyak sekali vendor di luar sana. Dan akhirnya vendor-vendor terdampak itu juga pasti akan mendapatkan vulnerability yang sama juga. Jadi istilahnya sifatnya masif gitu ya. Dan juga biasanya belum ada perbaikan atau patch dari sistem sehingga kalau misalkan kalian disuruh buat update nih istilahnya aplikasinya gitu ya, itu belum ada patchnya. Jadi ini merupakan salah satu zero day vulnerability ini merupakan salah satu kerentanan yang cukup berbahaya sekali. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan mungkin membahas terkait logistik gitu ya. Delivery gimana caranya seorang penyerang threat actor di luar sana itu bisa membawa suatu payload atau serangan ke dalam device teman-teman. Mungkin di sini pasti udah kenal nih sama yang namanya malware atau malicious software ya, teman-teman. Biasanya malware ini memiliki kapabilitas yang menarik dan juga fungsionalitas yang cukup berbeda-beda. Biasanya mungkin bisa merusak atau mengganggu device teman-teman. Kira-kira jenis-jenis malware itu seperti apa? Boleh di next. Nah, jenis-jenis malware teman-teman itu kita rangkap, kita overview sedikit gitu ya. Jadi di sini ada yang kita sebut sebagai virus. Mungkin teman-teman di sini pernah nemu suatu program yang sifatnya merusak gitu ya, merusak file sistemnya teman-teman itu kita sebut sebagai virus. Lalu juga ada botnet, teman-teman. Nah, botnet ini aku sering analogiin sebagai malware yang bisa menyandra komputernya teman-teman. Kenapa? Karena malware ini itu kalau misalkan ternyata menyusupi device-nya teman-teman, komputer atau device-nya teman-teman ini akan disandra dan dijadikan prajuritnya dia untuk menyerang mungkin resource resource digital lainnya atau istilahnya kita sebut sebagai serangan denial of service gitu ya. Jadi si malware ini bakal ngumpulin banyak sekali komputer-komputer atau device di luar sana yang akan dijadikan sandra gitu ya sebagai zombie kita sebutnya supaya bisa menyerang suatu resource tertarget yang memang diincar oleh si developer botnet malware ini. Lalu juga ada ransomware. Ransomware ini juga ada kesamaannya teman-teman dengan botnet, yaitu sama-sama menyandra device kalian. Tapi kalau ransomware ini sifatnya lebih ke arah preman ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian kena ransomware, biasanya dia ini akan menyandra device teman-teman dengan cara mengenkripsi semua file atau data kepunyaan teman-teman. Jadi kalian nggak bisa tuh secara temporer ngebuka file-file kalian. Mungkin kayak dokumen skripsi gitu ya, tiba-tiba kena malware, kena ransomware gitu kan. Oh, ternyata skripsinya nggak bisa dibuka. Dan ternyata biasanya ransomware ini juga akan meminta imbalan teman-teman. Jadi minta imbalan semacam mungkin semacam monetisasi dalam bentuk mungkin cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum yang harus dikirim ke dalam suatu address kepunyaan attacker. Kalau enggak, ya semua file kalian akan dienkripsi dan hilang. Istilahnya seperti itu. Lalu juga ada yang kita sebut sebagai jenis spyware family malware. Nah, spyware ini lebih ke arah malware ini bisa mencuri informasi teman-teman secara diam-diam. Misalkan kalian ngetik sesuatu di device kalian, ternyata si malware ini mengimplementasikan yang kita sebut sebagai keylogger. Malware ini ngumpulin hasil-hasil ketikannya teman-teman, contohnya. Jadi spyware itu seperti itu. Jadi bisa mencuri informasi secara diam-diam. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada beberapa malware-malware varian lainnya. Yaitu mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pernah mendengar istilah rootkits malware. Nah, rootkits malware ini biasanya ditanam sebagai dalam bentuk post-exploitation attack toolkit dari seorang threat actor di luar sana untuk memberikan akses yang paling tinggi lah, istilahnya seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman di dalam device teman-teman mungkin di sini ada yang menggunakan OS Linux atau menggunakan sistem operasi Windows. Nah, biasanya rootkits ini akan memberikan kapabilitas si attacker untuk bisa langsung masuk sebagai administrator contohnya, atau mungkin sebagai root gitu ya, highest privilege user yang ada di dalam sistem operasi kalian. Lalu juga ada Trojan. Nah, Trojan ini mirip juga seperti virus teman-teman, cuman lebih ke arah kalau misalkan kita ambil historinya sedikit di dalam suatu perang Romawi gitu ya. Mungkin kalian pernah mendengar istilahnya tuh kuda Trojan di mana di dalamnya tuh ada semacam prajurit-prajurit yang siap untuk menyerang benteng gitu ya contohnya. Nah, ini sama. Trojan malware ini juga seperti itu. Jadi dia akan bergerak sebagai suatu legitimate package yang dimana kalau misalkan diinstalasi di dalam device teman-teman, mereka akan langsung mengeksekusi suatu aksi. Entah itu merusak file sistemnya teman-teman, lalu juga mungkin akan mendeploy suatu command and control server, di mana dia akan mengirimkan suatu komando, sehingga nanti dari Trojannya sendiri bisa mengeksekusi suatu komando di dalam device-nya teman-teman. Lalu juga ada mining bot. Sekarang kan lagi hype ya, istilahnya crypto.
Iya kan? Nah, ini mining bot juga akan menjadi populer, teman-teman. Terutama malware-malware yang sifatnya kita sebut sebagai cryptojackers atau crypto miners. Artinya, device teman-teman akan disandra secara diam-diam untuk melakukan mining. Entah itu mining kripto berupa Bitcoin dan semacamnya. Sehingga mungkin teman-teman akan suffer seperti komputernya cepat panas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas terkait serangan-serangan digital yang ada secara overview. Nah, sekarang ternyata threat actor juga sebenarnya juga bisa loh memiliki kemampuan untuk menyerang manusia. Tapi nggak baku hantam ya, teman-teman, nggak tawuran, tapi ke arah bagaimana caranya mereka bisa memanipulasi psikis emosinya manusia gitu ya. Mungkin dari si korbannya sendiri, mereka kan memanfaatkan emosi dan kebiasaannya, mungkin mempelajari kehidupannya juga supaya mereka bisa mendapatkan informasi tertentu dari sana dengan secara tidak sengaja, teman-teman. Jadi mereka akan memanipulasi mereka untuk memujurkan informasi secara tidak sengaja. Atau mungkin mereka memanfaatkan kerentanan universalnya manusia. Seperti misalkan mereka memanfaatkan hal-hal berbau harta, tahta, atau lawan jenis gitu ya. Supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, teknik metodologi ini disebut apa sih biasanya? Boleh di next. Nah, metode ini biasa kita sebut sebagai social engineering, teman-teman ya. Mungkin di sini udah yang pernah kenal terkait terminologi social engineering dan biasanya teknik-teknik social engineering itu cukup banyak gitu ya, teman-teman. Entah itu mungkin teman-teman pernah mendengar istilah terkait force phishing, frauds gitu ya dan semacamnya. Jadi istilahnya juga ini merupakan salah satu cara bagi threat actor di luar sana untuk melakukan yang kita sebut sebagai information gathering. Artinya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari target korban yang mereka sudah incar. Kira-kira seperti itu. Boleh di next? Nah, teman-teman, kira-kira kalau misalkan kita pikir-pikir nih, masuk ke dalam dunia cybersecurity, itu apakah ada starter pack-nya? Nah, rekan saya Billy bakal ngejelasin terkait starter pack mulai dari mana sih, mulai dari nolnya seperti apa kalau misalkan kita ingin terjun ke dalam dunia cybersecurity. Silakan, Bill. Mantap, thank you. Nah, jadi kalian tadi kita udah bahas banyak ya dari overview cybersecurity, kemudian hal-hal teknikal sedikit seperti malware dan jenis-jenis ancaman yang ada. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya ya, mulai dari mana nih? Karena cybersecurity itu sebenarnya luas banget, guys. Jadi kalau tadi kalian perhatikan waktu materi yang di awal ya, Jessica sempat sampaikan bahwa ada beberapa domain di cybersecurity. Nah, domain-domain ini nanti aku akan klasifikasikan di dalam warna ya. Jadi ada istilah namanya infosec wheel. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 7 warna, dimulai dari kuning, oranye, merah, ungu, biru, hijau, dan putih di tengah. Nah, kita akan bahas dari yang paling terkenal dulu, yaitu merah. Jadi, merah ini adalah Red Team. Jadi, Red Team ini seorang ahli cybersecurity yang perannya itu berperan sebagai penyerang. Jadi, dia akan menyerang sistem. Tapi mereka bukan orang jahat. Mereka menyerang itu untuk menemukan kelemahan dan nanti kelemahan ini supaya segera diperbaiki. Nah, kemudian yang lawan apa sisi lainnya dari Red Team adalah Blue Team, di mana tim biru ini yang berperan sebagai pelindung. Jadi dia yang akan mendeteksi adanya ancaman, serangan, dan seterusnya. Nah, kemudian di tengah-tengah ada ungu ya, Purple Team. Jadi Purple Team ini mereka yang mengkombinasikan antara menyerang dan melindungi. Nah, kemudian di sisi atas ada Yellow. Jadi Yellow ini sebenarnya lebih ke developer ya. Jadi mereka ini programmer yang tugasnya itu untuk membuat solusi-solusi keamanan di cybersecurity. Jujur cukup jarang di dunia industri. Kemudian Orange ini lebih ke edukasi. Kemudian ada juga Green Team. Green Team ini cukup populer akhir-akhir ini karena Green Team ini mereka fokus keamanan dari suatu software dari sisi source code-nya, dari sisi programmingnya, software development life cycle-nya, dan yang terakhir yang di tengah yaitu White Team. Jadi White Team ini berkaitan dengan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ya. Jadi mereka ini yang membuat regulasi, memastikan suatu perusahaan itu memenuhi standar dalam konteks cyber security-nya. Nah, jadi kalau ditanya mulai dari mana, tentunya kalian harus tahu dulu nih ada apa aja sih di cybersecurity dan kira-kira kalian tertarik untuk belajar yang mana. Karena kalau kalian tidak tahu, kalian mau mengejar spesialisasi yang mana, mungkin nanti kalian akan bingung ya di tengah jalan ntar tiba-tiba belajar white team, terus tiba-tiba belajar red team. Akhirnya kalian bingung sendiri, kalian mau fokus di mana nih. Nah, jadi kalian harus tahu dulu kira-kira yang
menurut kalian paling menarik atau paling sesuai dengan passion kalian itu yang mana. Kemudian bisa di next. Nah, jadi setelah kalian tahu, oke, aku mau fokus di red team nih. Aku suka belajar hacking. Aku mau menyerang suatu website atau suatu aplikasi dengan konteks ini menyerang yang baik ya. Nah, oke, kalau kalian sudah tahu, oke, ini menarik buat kalian. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut ilmu-ilmu terkait red team. Begitu juga kalau kalian memang tertarik, oh, aku nggak suka menyerang nih, aku lebih suka melindungi atau mendeteksi serangan. Maka ya udah kita pelajari lebih lanjut tentang blue team. Sama halnya dengan mau itu green team, mau itu white team. Kalau misal kita ngomongin purple, otomatis ya kalian harus belajar red dan blue dulu ya. Nah, tapi makanya di sini aku cuma kasih empat yang paling umum yaitu red, blue, green, dan white. Jadi setelah kalian tentukan kalian bisa pelajari lebih lanjut terkait spesialisasi tersebut. Karena memang nanti ketika nanti kalian kerja, itu juga posisinya akan sesuai dengan ini. Walaupun tidak tertulis ya, oh ini lowongan white team, itu enggak. Karena nanti ada istilah-istilahnya sendiri. Contohnya, misalkan red team, biasanya itu title-nya namanya penetration tester. Kalau blue team, banyak ya, ada SOC analis, atau mungkin security engineer, atau forensics, incident response, itu masuk ke ranah blue team. Kalau green team mungkin kalian pernah dengar DevSecOps, nah itu ada di ranah green team. Dan kalau white team biasanya lebih ke GRC atau compliance atau audit gitu. Kemudian setelah kalian belajar lebih lanjut, kita bisa next. Nah, setelah kalian pelajari ilmunya dari spesialisasi yang sudah kalian pilih, nah, mulailah kalian mengincar yang namanya sertifikasi. Jadi di dunia cybersecurity ada banyak sekali sertifikasi yang bisa diambil dan sertifikasi ini sangat membantu dan sangat berguna di dunia karir dan juga untuk belajar ya. Karena kan kalau mendapatkan sertifikasi itu otomatis kalian dipaksa untuk belajar, ada ujiannya untuk membuktikan kalau kalian ini beneran beneran bisa gitu. Dan sertifikasi ini nanti beda-beda juga. Ada sertifikasi untuk green team, ada red team, blue team, white team. Jadi kalian juga harus ambil sertifikasi sesuai dengan spesialisasi yang kalian incar. Nah, kalau kalian lihat di sini banyak banget ya sertifikasinya, bahkan sampai tidak terbaca. Nah, tapi kalian tidak perlu memiliki semua sertifikasi ini ya, karena sertifikasi itu mahal pertama. Sertifikasi itu mahal dan kalian bayar itu kalau kalian misal ujian terus nggak lulus, itu kalian harus bayar lagi. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau kalian masuk ke course kita, nanti kita juga akan bahas sedikit tentang sertifikasi-sertifikasi yang mungkin worth it untuk diambil sesuai dengan spesialisasi-spesialisasi yang misalkan kalian tertarik ke blue team, ke red team, white team, dan seterusnya. Oke, bisa di next. Nah, jadi kalau tadi kenapa kita ngomongin karir cybersecurity, keuntungannya apa sih? Nah, pertama, kalau kalian bekerja di bidang cybersecurity, itu memungkinkan untuk bekerja secara remote. Karena pada dasarnya kan yang kita lindungi itu aset digital ya, bukan aset fisik. Ya, walaupun kadang kita juga harus mikirin aset fisik seperti server dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan yang kita lindungi itu digital. Otomatis memungkinkan untuk kita bekerja secara remote, walaupun tidak semua perusahaan eh, mengizinkan full WFH gitu ya. Jadi ini kembali lagi tergantung perusahaan masing-masing. Tapi intinya itu memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan untuk kalian mendapatkan pekerjaan yang sifatnya remote atau hybrid. Kemudian yang kedua, secara demand ini sangat tinggi dan akan terus meningkat ya. Karena seiring berkembangnya teknologi, otomatis resiko-resiko yang ada itu semakin banyak. Jadi semakin banyak juga dibutuhkan ahli-ahli cybersecurity. Bahkan kalau kita bilang misal, oh cybersecurity kan mulai booming tuh 2020 ya, sejak COVID tuh banyak penyerang-penyerang. Ini kan sudah 5 tahun, berarti harusnya sudah aman. Buktinya belum tentu ya guys, karena buktinya aja tahun lalu pusat data nasional kita kena hack. Kemudian masih banyak kejadian data bocor yang membuktikan kalau tetap dibutuhkan banyak ahli tenaga di cybersecurity. Dan tentunya secara kompensasi, secara salary itu bisa dibilang relatif tinggi ya. Walaupun kembali lagi ke level jabatan, ke masing-masing perusahaan. Tapi secara overall, secara keseluruhan itu relatif tinggi. Oke, kita next. Nah, sekarang kalau tadi kita udah tahu nih, oke ya, aku udah
tahu nih mau mulai dari mana. Sekarang udah mau mulai tapi belajarnya dari mana nih? Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sedang berkuliah atau mungkin kalian sedang sekolah teknik atau SMK. Itu memang ada beberapa yang menyediakan jurusan cybersecurity atau mungkin kalian ambil jurusan IT, terkadang ada mata kuliah yang berkaitan dengan cybersecurity. Nah, jadi itu tentunya sumber belajar utama ya. Nah, terus kalau kalian bilang, lah, tapi kan saya bukan kuliah IT, saya bukan kuliah cybersecurity, terus gimana? Nah, untungnya di zaman sekarang itu sangat banyak online course dan online labs. Jadi kalian bisa belajar secara mandiri, bisa mengikuti berbagai course atau labs secara online gitu. Termasuk di Cyber Studio ya tentunya. Nah, kemudian setelah kalian sudah belajar ilmunya, kalian sudah punya fondasi. Oke, eh, saya punya fondasi di Red Team atau di Blue Team. Kita mulai mau mengambil sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kan harus belajar lagi ya, karena spesifik untuk belajar persiapan ujian. Ibaratnya gini, kalau kalian di sekolah belajar matematika, sebelum UNAS atau sebelum ujian, kalian pasti belajar lagi dong. Ada kisi-kisinya dan seterusnya. Jadi kalian sebelum sertifikasi itu pasti ada harus ada trainingnya lagi. Nah, biasanya beberapa vendor sertifikasi itu menyediakan training. Jadi ini sesuai sertifikasi yang mau kalian ambil ya. Kalian ambil training atau kalian belajar mandiri. Nah, selain kalian belajar dari sertifikasi training, kalian juga bisa secara mandiri mengikuti lomba-lomba yang namanya Capture the Flag atau CTF ya. Nah, CTF ini biasanya istilahnya tuh lomba hacking lah kalau bahasa awamnya ya. Jadi lomba hacking yang sering diadakan oleh banyak universitas, banyak organisasi yang mengadakan lomba-lomba CTF. Dan yang terakhir, kalau kalian memang mau berkecimpung di Red Team, kalian bisa juga mengikuti program-program bug bounty. Jadi bug bounty itu apa? Itu kalau kalian tahu ya, misalkan biasanya ada orang yang menemukan celah di website NASA. Kemudian dia melaporkan secara etikal ya, dilaporkan, oh saya menemukan celah seperti ini. Kemudian nanti dia akan mendapatkan apresiasi, entah itu berupa uang atau hanya sertifikat. Nah, jadi bug bounty program ini biasanya banyak perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan, sehingga kalian kalau menemukan celah, kalian bisa laporkan ke mereka dan kalian bisa mendapatkan kompensasi. Dan banyak sekali bug hunter yang memang kalau udah jago ya, dia bisa menemukan celah yang memang bahaya, dilaporkan secara etis dan bisa mendapatkan kompensasi yang cukup besar, bahkan bisa dibilang lebih besar dari gaji karyawan cybersecurity gitu. Tapi ya tentunya tidak segampang itu ya, kalian harus memang sudah benar-benar expert dan ya semakin banyak kalian berlatih, tentunya semakin tinggi juga skill kalian nantinya. Mungkin bisa di next lagi. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh resource ya. Jadi kalau kita ngomongin online course, tentunya Cyber Studio menyediakan online course. Kemudian banyak juga vendor-vendor lain, terus ada Sans Institute atau Cisco Network Academy, Udemy, Coursera, dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara untuk kalian belajar cybersecurity, terutama di zaman sekarang ya. Ketika cybersecurity ini sudah mulai umum, dan mulai banyak resource yang bisa kalian gunakan untuk belajar atau latihan. Kalau ngomongin latihan, biasanya itu istilahnya online lab. Jadi bukan cuma course, tapi ada labnya. Salah satu yang paling terkenal adalah TryHackMe. Jadi tryhackme.com atau Hack the Box atau Pentester Lab. Ini kalau kalian mau fokus di Red Team. Kemudian Blue Team Lab, kalau di Blue Team. Let's Defense juga untuk lab Blue Team ya. Nah, kemudian kalau ngomongin bug bounty, ada banyak platform juga yang bisa kalian explore. Contohnya salah satu yang paling besar itu HackerOne, Bugcrowd. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Grab, Gojek, atau bahkan perusahaan luar ya ataupun mungkin Google. Tapi Google mengadakan bug bounty secara mandiri. Tapi beberapa perusahaan besar seperti Grab itu mengadakan bug bounty melalui platform-platform seperti HackerOne, Bugcrowd, Yes We Hack. Terus ada juga versi lokal yang dari Indonesia ada Cyber Army dan ada juga Gerobak ya. Jadi Gerobak ini platform bug bounty yang kami buat di Gero Security. Jadi ini platform open source yang bisa digunakan oleh banyak perusahaan secara mandiri. Salah satunya Binus University juga mengadakan bug bounty melalui Gerobak. Nah, kalau kalian mau join Discord kita bisa secara free ya. Kalian bisa scan aja barcode di sini. Kalian bisa join Discord kita dan ya kita bisa saling berdiskusi lah di sana. Oke, mungkin next dulu aja. Oke, jadi thank you karena materi yang kita sampaikan sudah selesai sampai di sini dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Aku kembalikan ke Grace ya.
Oke, thank you so much Ko Billy, Ci Jessica, dan Ko Felix atas pembawaan materinya. Sangat insightful ya, apalagi buat kita-kita yang sebelumnya nggak gitu ngerti apa sih cyber security itu gitu. Mungkin sedikit recap juga, tadi kita udah dengerin tentang apa itu cyber security, mengenal prinsip CIA juga, terus bagian-bagian dari cyber security, kenapa sih itu penting? Terus tentang malware, jenis-jenis malware, dan serangan ini nggak cuma secara digital aja, tapi juga bisa nyerang psikologi orangnya juga gitu. Dan kita juga jadi tahu kalau dunia cyber security itu luas banget, ada tim-timnya sendiri, kayak red team, blue team, green team, white team, dan udah dijelasin juga nih mesti mulai dari mana belajarnya. Oke, paling sekarang kita bakal masuk aja ke sesi Q&A ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah punya pertanyaan, boleh langsung aja diketik di kolom chat box. Nah, paling sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga, kita bakal ada sharing session singkat nih mengenai perjalanan karir pembicara-pembicara kita. Paling kita langsung mulai aja ya. Nah, mungkin dari Cici Koko sekalian boleh nggak sih diceritain kayak gimana awal mulanya dan kenapa tertarik gitu buat terjun ke dunia cybersecurity ini gitu. Mungkin boleh dimulai dari mungkin kok Billy dulu kali ya. Boleh, boleh kok. Boleh, boleh. Gimana, gimana? Iya, boleh Nah, jadi diceritain nggak kok? boleh, boleh. Jadi jujur ya, aku kan waktu mulai kuliah tuh sebelum COVID. Dan kalau kita ingat ya, sebelum COVID, mungkin hampir tidak ada orang yang tahu ya cybersecurity itu apa sih. Mungkin yang tahu ya hanya orang-orang yang memang sudah belajar IT, udah ngerti sedikit tentang dunia hacking. Tapi mungkin kalau di zaman sebelum COVID tuh banyak orang yang belum tahu tentang cybersecurity, termasuk saya sendiri ya. Jadi waktu sebelum kuliah itu saya juga nggak pernah kepikiran kalau saya akan belajar yang namanya cybersecurity. Jadi dari dulu itu saya cuma taunya IT, programmer. Saya dari dulu tuh memang mau kuliah IT. Tapi seiring berjalannya waktu, waktu SMA itu aku sempat belajar coding ya. Dan saya merasa, ah kok susah ya. Coding susah nih, kayaknya nggak cocok deh ambil jurusan IT. Pingin banding setir ah. Dulu tuh pingin jadi pilot, tapi nggak dibolehin sama orang tua ya. Karena saya anak satu-satunya, jadi nggak boleh jadi pilot. Takut ntar pesawatnya nabrak atau gimana. Nah, terus mau ngambil apa ya? Bingung nih kuliah apa. Sempat mau ngambil teknik mobil ini, teknik otomotif. Dengan alasan karena saya suka nyetir. Tapi itu nggak masuk akal gitu kan. Terus waktu ke pameran edukasi gitu, lihat-lihat, wah kok ada jurusan yang menarik nih. Namanya cybersecurity, kayak keren gitu. Keren, apa, tulisannya keren gitu. Kayak yang lain kan sistem informatika atau teknik informatika. Terus ada yang bahasa Inggris sendiri nih, cyber security. Oh, keren juga. Baru ya itu jadi jujur saya ambil jurusan cyber security karena oh, keren juga ya ini. Akhirnya saya centang tuh formulir, terus setelah mulai cari tahu di YouTube apa sih cyber security. Oh ya menarik juga ya. Jadi kayak IT tapi nggak yang 100% IT gitu. Karena dulu tuh aku udah belajar coding dari SMA dan aku merasa nggak enjoy, kayak aku nggak mau ah coding terus-terusan, pusing gitu. Nah ternyata di cyber security itu kalian nggak harus bisa coding gitu. Bisa coding itu bagus tapi nggak wajib. Itu akan membantu tapi itu tidak wajib. Jadi buat kalian yang takut buat belajar cyber security karena wah aku nggak bisa coding, nggak ngerti IT, nggak masalah, karena itu bukanlah suatu kewajiban atau keharusan gitu. Bahkan kalau kita ngomongin salah satu domain di cybersecurity yang namanya white team, itu kalian tidak akan menyentuh yang namanya coding sama sekali, karena white team itu lebih berkaitan dengan governance, dengan regulasi. Terus kalaupun kalian di blue team pun kalian juga nggak harus bisa coding kok. Karena kalau kita ngomongin eh, misalkan ada namanya SOC analis ya, kita tuh mendeteksi serangan. Itu tidak harus mengerti coding ya, walaupun kalian harus tahu tentang jaringan, tentang operating system, tapi itu bisa kalian pelajari sambil berjalannya waktu. Gitu sih. Dan akhirnya saya ambil kuliah cybersecurity, saya terus kalau dibilang, oh tapi saya nggak kuliah cybersecurity, berarti saya nggak bisa belajar. Nggak juga ya, karena kenyataannya kalau bisa aku bilang ya, waktu aku kuliah itu juga setahun 3 semester pertama yang dipelajarin itu pelajaran basic IT, bukan pelajaran cybersecurity. Kita tuh baru mulai belajar cybersecurity di tahun ketiga. Dan aku merasa lebih banyak dapat ilmunya itu waktu sudah mulai magang gitu ya. Karena yang namanya kuliah ya pasti ilmunya itu lebih ke teori gitu. Dan bahkan kalau ditanya juga, jadi gini, sedikit background. Aku itu sekarang berkecimpung di
blue team ya, jadi yang fokusnya defensif. Nah, pertanyaannya gimana ceritanya tiba-tiba saya jadi blue team gitu? Saya juga nggak kepikiran karena dulu itu belum banyak course-course yang menjelaskan kalau cybersecurity itu sebenarnya luas. Dulu tuh saya kira cybersecurity jadi hacker gitu. Ya, belajar hacking, bisa hack web, bisa hack Instagram gitu. Tapi ternyata enggak, cybersecurity itu luas dan tidak hanya seputar hacking. Dan kenapa saya tiba-tiba jadi blue team itu kebetulan, kebetulan banget karena waktu saya magang di satu perusahaan di tiket.com itu memang kebetulan saya dapat posisinya blue team dan saya suka gitu. Tapi mungkin akan lebih membantu kalau sebenarnya saya sudah tahu dari awal ya. Karena jujur di kuliah itu nggak dibedakan red team, blue team gitu. Kita ya belajarnya dari awal semua belajar red team lah pasti. Karena red team itu pikiran pertama kita ya kalau kita ngomong cyber security, oh hacker, hacker gitu. Kita belum tahu, oh ternyata ada defensive, ada regulations, governance, ada DevSecOps dan seterusnya. Oke, mungkin gitu sih dari aku. Oke, keren-keren banget ya untuk perjalanannya yang awalnya kayak ya awalnya dari keren nama jurusannya aja gitu, tapi sampai akhirnya nemu passion juga ya di sini ya. Oke, paling kita lanjut ke mungkin Ci Jessica nih. Dari bis cowok kita ke cewek dulu. Gimana nih Ci perjalanannya dari awal kenal cybersecurity sampai akhirnya mau berkarir di dunia cybersecurity? Oke, boleh, Chris. Ya, kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip nih sama yang barusan diceritain Billy. Aku baru kenal cybersecurity itu waktu masuk jurusan kuliah sebagai kuliah jurusan cybersecurity gitu ya. Tapi kenapa kok bisa ambil jurusan itu? Sebenarnya mungkin ada cerita tanya juga nih. Jadi aku dulu memang dari mungkin SMP, SMA gitu emang udah tertarik buat masuk ke dunia IT gitu. Nah, cuman ketika pada saatnya daftar kuliah itu aku melihat bahwa ada semacam lonjakan minat gitu ya dari teman-temanku yang sebelumnya mungkin belum minat ke IT terus tiba-tiba pada ke IT semua karena pada saat itu kan IT digadang-gadang tuh salah satu jurusan yang nanti gampang cari kerja lah, bisa lebih kepake AI dan lain-lain. Nah, cuman karena itu aku malah justru ngelihat bahwa kalau masuk ke IT kayak saingannya tuh jadinya tuh banyak banget kayak karena itu udah oceannya tuh udah padet gitu loh. Nah, terus kebetulan juga aku lagi mungkin waktu itu jalan-jalan di satu mall gitu ya. Itu Binus itu lagi ada ngadain semacam pameran gitu. Kita bisa lihat ada jurusan apa. Nah, di situ di Binus sendiri tuh kan ada banyak jurusan IT ya, ada cyber, kemudian IT yang biasa, kemudian ada mobile game dan lain-lain. Nah, waktu itu terus aku ikutan tes minat bakat di BINUS. Waktu itu ngambil dan emang cocok di IT. Cuman aku ngambil ke cyber karena lebih aku ngerasa bahwa opportunity di cyber pada saat itu masih sangat luas dan masih bisa kita kembangkan gitu. Kalau kayak gitu sih. Terus kenapa kok sekarang aku itu ada di white team? Mungkin tadi ada beberapa yang tanya ya di kolom chat itu eh, ada yang nge-share nih bahwa ada yang bilang kalau misalnya di cybersecurity itu harus bisa coding gitu. Kalau di White Team sendiri itu jujur nggak harus bisa coding karena kita lebih melihat dari sisi eh, kebijakan, kemudian proses. Jadi misalnya tadi ngeakses terkait UU PDP, terus juga tadi framework-framework misalnya ISO, kemudian NIST. Skill coding itu tuh lebih ke dipakai ke untuk yang teknikal. Misalnya nanti ketika di red teaming, pentest gitu ya butuh suatu scripting pakai coding. Nah, cuman kalau di white team itu memang skill coding itu tidak begitu dibutuhkan. Cuman memang tetap ada skill-skill teknikal yang lainnya. Misalnya kita memahami gimana sih domain contohnya terkait network security gitu ya. Kalau network security itu kan salah satu juga domain yang di-assess di uh, white team dari sisi kebijakannya, terus apakah mungkin diagramnya itu sudah apa namanya secure dari sisi implementasi firewall dan lain-lain gitu. Cuman kenapa aku nyemplung ke white team itu sebenarnya juga salah satu kebetulan juga karena waktu setelah mulai uh, cari kerja gitu ya. Begitu lulus itu aku masuk ke Deloitte itu sebagai awalnya intern dan juga ditempatkan di posisi cyber security consultant yang domainnya lebih ke arah GRC atau lebih ke arah white team gitu. Itu sih kalau dari aku mungkin boleh lanjut ke Felix gitu ya.
Oke, kalau misalkan dari saya sendiri mungkin again ceritanya mirip-mirip ya dengan dua rekan lainnya dari Cika dan Billy. Cuman mungkin agak sedikit berbeda karena kalau misalkan dari saya sendiri saya memiliki background dari robotik teman-teman dan memang saya cukup sering melakukan programming ya di bidang robotik dan ketika melihat ada prodi cyber security di BINUS gitu ya sama nih kayak Billy, ih namanya keren banget. Karena kalau misalkan kita jadi garda depan cyber security nih di masa depan, tapi kalau misalkan kita interpretasi di bahasa Indonesia kan jadi jatuhnya, oke, saya akan menjadi satpam online, jatuhnya seperti itu, ya kan? Nah, teman-teman, kalau misalkan dari saya pribadi mungkin lebih ke arah cukup enjoyable ya, kayak istilahnya belajar cyber ya udah kayak flat aja waktu itu. Cuman turning point-nya adalah ketika waktu itu saya kena phishing malware gitu ya, teman-teman malware dari salah satu game bajakan, di mana di situ saya tuh mungkin ada semacam feeling di mana kayaknya pengen dendam deh. Gimana jadi kalau misalkan kita bikin malware balik buat kita bisa hack si orang yang ngedevelop malwarenya. Dari situ saya coba belajar nih kira-kira gimana caranya ngoprek malware, caranya develop malware gitu. Lebih ke arah ofensif sebenarnya. Dan dari situ saya coba ngedalamin terkait threat teaming staff gitu ya, gimana cara kita bikin project-project terkait offensive security. Dan akhirnya saya juga uh, kebetulan diajak juga sama teman-teman kuliah gitu ya buat ikutan lomba yang tadi udah di-mention sama Billy yaitu Capture the Flag dan sampai sekarang saya pun masih ngelakuin hal yang sama. Sampai sekarang juga masih konsisten lomba-lomba Capture the Flag karena Capture the Flag ini biasanya lomba cyber security yang mengadopsi banyak sekali kategori-kategori teman-teman. Mulai dari digital forensik, cryptography, web exploitation, pawning atau binary exploitation, dan juga reverse engineering. Dan mungkin ada semacam ranah kategori lainnya yang akan diadopsi, yaitu cloud security, artificial intelligence, dan juga blockchain gitu ya. Gimana teman-teman juga bisa menganalisa smart contracts, LLM, dan semacamnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tuh jadi dituntut untuk melakukan constant learning lah jatuhnya. Nah dari situ akhirnya juga kebetulan diterima di perusahaanku sekarang di ITSEC juga gara-gara memang karena sering ikut lomba gitu ya, sering ikut lomba si CTF ini punya banyak sekali capability secara general gitu ya mungkin ya, sehingga akhirnya direkrut lah jadi karyawan di ITSEC ini. Kira-kira seperti itu kalau cerita versi dari aku. Mungkin gue kembalikan ke Grace. Oke, thank you so much Ci Jessica dan juga Ko Felix atas sharing sessionnya. Menarik banget ya. Dari mungkin awalnya kena phishing malware dari game bajakan gitu ya sampai akhirnya bisa masuk ke industri berbagai di industri cyber security gitu. Nah, mungkin aku lihat tuh banyak juga nih yang nanya ya. Paling kita langsung mulai jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita kali ya. Nah, ini dari Kamida ada nanya nih, realistically speaking, berapa lama sih seorang novice untuk bisa cyber security, terutama buat mereka tanpa latar belakang computer science? Mungkin bisa diwakilkan oleh satu orang, kira-kira dari siapa nih yang mau jawab nih? Oke, dari pertanyaan Kak Mida sebenarnya aku udah jawab ya Grace-nya di Q&A form dan mungkin sedikit restate kembali ya. Jawaban dari rekan-rekan mungkin sedikit berbeda, cuman kalau misalkan dari saya sendiri ya again belum merasa pro lah, katam lah jatuhnya ya dalam mendalami cyber security. Makanya kita selalu nanamin mindset tuh lifetime learner, selalu belajar lah. Satu hari harus belajar hal baru terkait cyber security dan semacamnya. Cuman kalau misalkan buat ngebangun fondasi cyber security sendiri, menurut saya butuh waktu nggak cepat juga ya. Kayaknya cukup lama juga nih tahunan. Nah, karena memang apalagi kalau misalkan kita belum ada nih latar belakang computer science dan semacamnya, itu juga akan menjadi PR. Oke, karena kalau misalkan kita ambil dari perspektif, kalau dari saya sendiri kan red teaming gitu ya. Kita ambil perspektif dari sisi red teaming cyber security. Gimana caranya kita bisa menghancurkan suatu gedung gitu ya, analoginya suatu gedung, tapi kita cuma bermodalkan ketapel. Ya kan, itu kan tidak bisa dan tidak masuk akal. Makanya kita perlu semacam fondasi dasar terlebih dahulu untuk kita bisa mempelajari, masuk nanti terjun ke dalam cyber security. Bagaimana fondasi-fondasi itu infrastrukturnya bekerja gitu kan, dan desain-desainnya itu seperti apa, baru nanti kita bisa mendalami cyber security ke dalam sana. Itu dari versi saya. Seperti itu. Oke, thank you so much Ko Felix atas jawabannya. Mungkin buat Kamida semoga menjawab ya untuk jawaban dari Ko Felix ini. Nah, mungkin kita boleh lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Kak Richard Alvin ya. Kak, ini saya sebagai cyber security fresh graduate, ini saya udah banyak lamar nih di banyak IT jobs dan cyber security, tapi belum keterima nih. Mungkin ada saran gak nih buat
yang masih muda nih ya di dunia cyber security. Mungkin bisa diwakilkan dari siapa? Mungkin aku bantu jawab ya. Jadi tidak dipungkiri ya, jujur keadaan ekonomi sekarang kalau kita tahu memang sedang tidak baik-baik saja ya, kayak rupiah anjlok dan seterusnya, banyak perusahaan layoff. Tapi bukan berarti nggak ada harapan ya. Kalian ya tetap bersabar karena kita juga nggak bisa maksa perusahaan buat oke harus cepat buka lowongan karena kan ya itu di luar kendali kita lah. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Mereka yang menentukan mereka butuh berapa orang dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, selama kamu belum dapat pekerjaan, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu diam saja sambil kirim CV atau ya sambil menunggu kalian bisa terus meningkatkan skill? Karena memang persaingan, walaupun kita ngomong ya cybersecurity itu demand-nya tinggi, tapi persaingannya juga mulai ketat ya, karena semakin banyak juga yang belajar cybersecurity, otomatis kalian juga harus terus meningkatkan skill. Bahkan di posisi kita sekarang, kita juga nggak merasa jago. Kita masih belajar ya. Jadi terus tingkatkan skill, ambil sertifikasi. Kemudian misalkan kalian sudah dapat panggilan interview, terus kalian interview dan ternyata belum beruntung atau belum jodoh lah. Nah mungkin kalian bisa refleksi apakah waktu interview ada yang kurang, tapi ternyata kita belum punya. Jadi terus upgrade skill sambil terus mencari ya. Bukan berarti tidak ada harapan gitu, walaupun memang sekarang kondisi ekonomi sedang sulit. Jadi selagi masih ada waktu, terus tingkatkan skill kalian. Mungkin dari teman-teman Jessica atau Felix ada yang mau menambahkan? Oke, thank you Kak Billy atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Kak Richard. Nah, mungkin kita bisa lanjut. Kayaknya ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari Kak Eka karena udah keterbatasan waktu juga. Ini dia mau nanya nih tentang pekerjaan cyber di Yellow Team. Kira-kira prospeknya untuk permintaan tenaga kerja di Indonesia tuh gimana? Mungkin boleh diwakilkan untuk dijawab? Tadi aku udah sempat jawab. Oh, Cika mau jawab? Oke, Gak, tadi aku kamu sempat mau jawab restart di. dulu boleh sih. Oke, tadi aku udah sempat jawab di Q&A form. Jadi Yellow Team, kalau secara InfoSec Will ya, Yellow Team itu lebih ke developer. Jadi lebih ke programmer yang kalau di konteks cybersecurity ya mereka akan coding untuk membuat suatu tools di cybersecurity gitu. Nah, jujur kalau posisi yang spesifik untuk Yellow Team di Indonesia mungkin masih agak jarang ya. Biasanya ya mereka istilahnya developer, kalian di-expect untuk bisa coding website dan seterusnya. Cukup jarang posisi programmer khusus untuk cybersecurity karena biasanya kenyataannya ya, misalkan kita ngomongin oh ada blue team ada red team, tapi kenyataannya ada beberapa perusahaan yang budgetnya itu terbatas, mereka cuma bisa hire satu orang misalnya, otomatis orang ini diminta harus bisa jadi red team dan bisa jadi blue team gitu, istilahnya palu gada ya. Nah jadi terkadang kalau job desk untuk jadi programmer di cybersecurity itu istilahnya security engineer. Jadi security engineer ini orang yang istilahnya serba bisa ya. Dia harus bisa sedikit coding untuk melakukan instalasi, deployment, tools-tools cybersecurity yang ada, melakukan konfigurasi. Tapi tidak hanya sebatas coding, dia juga harus misalkan bisa penetration testing sebagai red team atau misalkan defensive sebagai blue team. Gitu sih. Mungkin dari Cika mau menambahkan? Oke, aku setuju sih sama Billy karena kalau Yellow Team itu kan lebih ke terkait developer ya. Cuman kalau misalnya sekarang developer itu kan biasanya kalau kita sebutnya DevOps gitu ya. Nah, penerapan cybersecurity itu sebenarnya ditambahin di tengahnya tuh kayak DevSecOps gitu. Jadi kalau mungkin eh, dari sisi lapangan pekerjaan gitu memang jarang sih yang mencari emang DevSecOps secara spesifik gitu ya. Cuman itu adalah salah satu pengembangan dari sisi developer aja sih. Mungkin lebih ke ngulik terkait sebenarnya bakalan mirip seperti red teaming. Kalau red teaming mereka pengecekannya tuh lebih ke secara ofensif langsung gitu ya dari sisi mungkin lakuin pentest gitu. Kalau di yellow team itu nanti lebih ke secara statik misalnya menganalisa dari prinsip secure codingnya dan lain-lain. Atau mungkin dari sisi static code analysis gitu. Jadi kalau misalnya eh, prospeknya gimana di Indonesia, menurutku kalau dari sisi DevSecOps ini masih lumayan
cukup luas karena dari sisi perusahaan, mungkin dari sisi startup maupun atau perusahaan-perusahaan yang lain itu sekarang mereka pasti sangat mau buat em, menambah keamanan di aplikasi mereka. Ketika misalnya nanti juga dari red team menemu kelemahan, nah yang ngebenerin juga dari sisi yellow team juga. Jadi itu sama aja sih kayak hand in hand gitu dari sisi yellow team, red team dan juga blue team gitu. Oke, thank you so much Jessica dan juga Kak Billy ya atas jawabannya. Jadi semoga untuk Kak Eka bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, paling karena keterbatasan waktu juga untuk sesi Q&A-nya berakhir di sini ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang masih bisa ditanyain di section Q&A, nanti bisa dibantu juga nih sama tim Gero Security untuk dijawab-jawabin juga. Oke, aku juga mau ucapin thank you sekali lagi buat tim Gero Security atas materi dan sharingnya hari ini. Nah, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman semua diharapkan untuk stay sampai akhir ya. Karena untuk link registrasinya bakal dibagiin di akhir yang menjadi syarat untuk dapetin e-certificate-nya. Nah, setelah kita dapetin ya, dari tim Cyber Studio mau nyampein beberapa informasi penting nih. Untuk Kaiza, dipersilakan ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Iza. Di sini saya sebagai founder dan CEO dari Coding Studio. Jadi sebenarnya kita mau ngenalin nih gitu. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Cyber Studio dari Coding Studio. Nah, di sini mungkin yang kenalin apa itu Cyber Studio sendiri. Next. Nah, jadi sebenarnya sama gitu ya, sama dengan core perusahaan kita. Kita ngelihat bahwa talenta digital ini masih sangat dibutuhkan gitu ya karena faktanya sampai sekarang hanya 20% nih penduduk yang punya skill ya kemampuan digital untuk capai karir gitu ya dan di tahun 2030 pun kita kan akan dapat bonus demografi. Next. Ya lahirnya ya Coding Studio gitu ya. Nah, next. Jadi basicnya sebenarnya Coding Studio kan kita platform belajar gitu ya yang mana kita ingin cetak talenta digital. Kita mulai dari ada anak-anak, remaja hingga dewasa. Kita ada divisi yang produk anak-anak namanya Kodio Kids gitu ya. Saat ini kita sudah punya menjadi salah satu calon vendor untuk nanti menerapkan kurikulum coding dan AI di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nanti akan masuk nanti salah satunya ya kita ngebantu pemerintah dalam menerapin implementasi kurikulum AI. Next. Nah, alasannya ya kita akan core-nya di tiga ini, bonus demografi, digital talent gap, dan digital transformation gitu ya. Ya, kita lihat juga di talent gap ini talenta digital ini banyak banget sebenarnya turunannya gitu ya dan salah satunya yang concern kita yaitu di cyber security gitu ya dan alasan itulah kita yang bikin spesifik khususnya di cyber studio gitu ya alasannya kita udah cukup jelas gitu ya mungkin udah sempat dijelasin karena cyber security sebenarnya panjang banget gitu ya secara pet pembelajarannya gitu ya dan sebenarnya detailnya A sampai Z-nya itu sangat banyak banget gitu ya jadi sebenarnya kalau dipelajarin hanya basic banget sebenarnya nggak akan cukup sertifikasi aja bukan cuma satu dua gitu ya banyak banget gitu ya alasannya itu karena apalagi dituntut dengan ya kita tahu bahwa era digital ke depan ya cyber security ini akan pasti sangat dibutuhkan gitu ya sama dengan nanti tumbuhnya AI ya dengan tumbuhnya digital pasti akan munculnya banyak kejahatan gitu kan sama kayak populasi dunia yang makin berkembang banyak kan kayak istilahnya kejahatan-kejahatan. Nah, sama nih di dunia digital pun sama ya. Teman-teman pasti udah ngerasain ya maksudnya kejahatan-kejahatan digital di Indonesia aja kayaknya udah sangat ngeganggu banget gitu dan kalau kita sadari bahwa apa yang dirasakan Indonesia saat ini ya bahwa salah satu yang buat Indonesia kurang siap gitu ya menghadapi dunia digital salah satunya kurang talentanya gitu ya. Apalagi bukan hanya di pemerintahan gitu, tapi perusahaan-perusahaan swasta pun sangat sulit untuk mencari terutama talent-talent cyber security. Alasannya apa ya? Alasannya salah satu sebenarnya untuk belajar cyber security ini masih belum terbuka gitu ya, belum terdemokratisasi gitu ya. Teman-teman kalau mau search pun ya boleh search aja makanya di internet untuk belajar cyber security untuk search yang benar-benar kurikulumnya terstruktur dan lain-lain
belum sebanyak itu gitu ya, khususnya di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau di luar negeri banyak, tapi kenapa sih kita bikin spesifik? Karena kita tahu bahwa nggak semua orang Indonesia ngerti bahasa Inggris gitu ya. Kalau ngecek di platform-platform luar sih, kalau teman-teman mau cek ya banyak aja gitu ya. Tapi biasanya kan emang dia sifatnya bahasa Inggris gitu ya. Kadang-kadang itu jadi kendala, yang maksudnya udah belajar cyber security-nya aja udah lumayan berat, terus harus pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang beberapa teman-teman mungkin kesulitan. Jadi biasanya akhirnya nggak bisa belajar gitu ya. Nah, kita hadir menjadi solusi itu gitu ya. Next, next lagi. Nah, saat ini ya kita coding studio sendiri sih kita udah banyak ngebantu gitu ya dari klien, partner-partner kita gitu ya, dan kita pun sendiri sudah hadir dari tahun 2020. Jadi kita udah 5 tahun edukasi gitu ya. Dan bukannya edukasi, sebenarnya coding studio kita juga punya perusahaan solusi yang ngebantu perusahaan-perusahaan gitu ya untuk ngesolusiin masalah digital. Next. Nah, jadi ya permasalahannya tadi sih gitu ya, core-nya adalah ya kita tahu bahwa data bocor gitu ya, dan banyak banget nih gitu ya. Kalau kita lihat data bocor, teman-teman pasti ngerasain tiap hari ada SMS penipuan, ya entah WhatsApp penipuan. 1 tahun aja case-nya ada banyak banget gitu ya, yang nyebabin kerugian yang sangat besar gitu ya. Dan ini pasti jadi concern utama, apalagi nanti makin tumbuhnya digital gitu ya, penetrasi internet makin tinggi gitu ya, itu akan pasti makin tinggi ya kejahatan gitu ya, apalagi dengan masifnya nanti ya internet, apalagi dengan kemudahan sekarang kita akses smartphone kan, minimal satu orang smartphone pasti udah punya satu gitu ya, jadi pasti banyak banget, dan celah inilah yang akhirnya jadi banyak kejahatan digital. Jadi kebayang nggak sih, perusahaan-perusahaan pasti ngeprotek dong mulai dari datanya, karena tadi tuh ya ketika perusahaan misalkan klik datanya dan lain, akhirnya jadi nggak kredibel, terutama misalkan contoh ya bank, apalagi ya kan bank, kalau bank udah rusak sekali ya, untuk kembaliin kredibilitas sudah sangat sulit sekali gitu ya. Atau misalkan untuk e-commerce keamanan gitu ya, keamanan transaksi belanja gitu ya, terus banyak hal lainnya. Jadi kalau dilihat sekarang ya di digital ini salah satu kayak feature job gitu ya yang akan sangat dibutuhkan sekali ya, namanya cybersecurity gitu ya. Untuk belajarnya kayak gimana gitu ya, terus apa yang harus dilakukan gitu ya, terus tadi tuh mungkin udah jelasin ada red, ada blue, harus belajar dari mana. Nah, next. Nah, jadi ya kita kenalin nih, ini adalah hasil kolaborasi gitu ya, kita coding studio dengan Gerobak gitu ya. Kita ngebuat platform belajar cyber security, kita akan bikin terlengkap gitu ya di Indonesia. Jadi teman-teman akan kita hadirin, belajarnya materinya dari A sampai Z gitu ya. Teman-teman yang boleh bingung belajar dari mana dan lain, semuanya akan ada di sini gitu ya. Next, cara belajarnya gimana gitu ya, dan kenapa sih cybersecurity yang kita juga salah satunya yang akan lebih cepat di launch ini gitu ya. Satu, demand cybersecurity lagi naik banget gitu ya teman-teman gitu ya. Ya salah satu beda dengan mungkin kalau bilang tadi ya, kalau engineer dan lain mungkin ada sedikit penurunan, tapi kalau untuk cybersecurity sebenarnya di sini lagi naik, apalagi dengan eh, banyak concern-concern gitu ya, dan salah satu tech job dengan gaji yang paling tinggi gitu ya, dan tadi sih kita punya kesempatan WiFi dan bekerja secara internasional. Next. Nah, Cyber Studio gitu ya, kita menyediakan satu kurikulum terupdate gitu ya. Jadi salah satu yang kita hadirkan adalah ya kita bikin materi ini bukan asal-asalan, bukan cuma nyomot-nyomot doang, tapi ini akan yang dipakai istilahnya best practice gitu ya di industri. Best practice itu apa? Best practice adalah ya teman-teman nanti apa yang teman-teman pelajarin ya di industri pun kurang lebih akan nggak beda jauh gitu ya. Akhirnya ini yang teman-teman ya nanti ngerasain ketika nanti misalnya kerja dan lain akan lebih cepat gitu ya. Dan ini ya beda sama kuliah gitu ya. Kuliah pasti teman-teman misalnya belajar IT, kok ngerasa banyak banget yang teman-teman udah pelajarin di kuliah nggak cocok karena gapnya kadang terlalu jauh. Nah, kalau di Cyber Study bedanya ya tadi ya, kita nyediain materi best practice sehingga jembatan antara yang teman-teman pelajari di Cyber Studio dengan di industri nggak akan terlalu beda jauh gitu ya. Teman-teman di industri tinggal tinggal update dikit aja gitu ya, karena teman-teman udah tahu. Kedua, belajar dari ahli ya teman-teman di sini ya, yang kita hadirkan maestro-maestro kita semuanya praktisi gitu ya, dan semua megang sertifikasi cyber security yang memang diakui gitu ya di industri gitu ya. Dan tentunya tadi sih gitu ya, yang kita hadirkan adalah terstrukturnya gitu ya. Pasti banyak yang belajar, misalnya contohnya ya, mungkin bisa nggak belajar otodidak ya?
teman-teman di sini kita bebaskan gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa. Tentunya pasti banget bisa. Maksudnya mostly juga pasti ada yang teman-teman ngerasa belajar otodidak memang lebih jago, ya silahkan. Di sini kita juga tidak melarang karena kelebihan yang kita tawarkan adalah satu, ya teman-teman di sini nggak harus ngecek up sampai Z-nya kebingungan gitu ya. Karena teman-teman udah tahu kayak teman-teman tuh ya beli tiket, udah kita sediakan nih guide-nya gitu ya. Berbeda dengan mungkin teman-teman kalau belajar otodidak sama kayak teman-teman misalnya udah naik bus tapi tanpa naik Google, tanpa ada Google Maps gitu ya. Nah, yang kita hadirkan ini istilahnya Google Maps-nya dengan dan kendaraannya. Jadi teman-teman tahu nih, oh teman-teman ingin jadi seorang red team, ya kita sediakan nih, oh guide-nya teman-teman harus belajar A, belajar B, belajar C, belajar D, belajar E, sampai Z-nya gitu. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak trial and error gitu ya. Dan ini sih yang tentunya akan ngebedain gitu ya. Teman-teman belajar sama mentor yang praktisi, sama yang nggak praktisi kan beda pasti hasilnya ya gitu. Dan ini pun saya ngerasain langsung ya, teman-teman boleh tanya, maksudnya semua orang yang belajar sama mentor praktisi dan yang tidak pasti hasilnya akan pasti beda jauh gitu ya, karena mentor praktisi ya pasti tadi tuh dia belajarnya akan sangat eksponensial gitu ya, karena pasti ngerasain oh ternyata perspektifnya belajarnya lebih tak paham nih kalau ngikutin dari mentor, karena mentor kan pasti udah ngalamin error gitu ya dan kesalahan-kesalahan, dan teman-teman nggak harus ngelakuin kesalahan itu. Next. Metode belajarnya kalau di kita tadi ya, kita akan belajar melalui video learning. Kedua project based gitu ya. Jadi ini yang menarik buat teman-teman. Jadi teman-teman di setiap lessonnya gitu ya akan ngerjain nih proyek gitu ya, project based gitu ya. Yang memang tentunya tadi gitu ya sesuai dengan industri. Tentunya tadi ya, yang kan red team ya case-nya pun akan relate dengan itu. Dan yang terakhir adalah belajar dengan study case based on industry gitu ya. Inilah yang tadi saya bilang bahwa penjelasannya di Cyber Studio yang membedakan teman-teman misalkan belajar di kuliah apa bedanya, teman-teman belajar misalkan otodidak bedanya apa ya tadi. Kita bedakan di sini kita sediakan strukturnya, sediakan project-project yang bisa dikerjakan, kita sediakan study case yang teman-teman bisa pelajarin. Inilah yang kita tawarkan sehingga teman-teman kita yakin mungkin kalau belajar otodidak mungkin teman-teman bisa belajarnya katakan 1 tahun. Nah, dengan belajar di kita sih maksudnya akan menghemat waktu sekitar 50 sampai 70% gitu ya kalau teman-teman ngikutin full gitu ya. Setengahnya ya bisa lebih cepat banget setidaknya. Next. Dan ini gitu ya, ini salah satu ya di Robak gitu ya, pernah ikut juga kompetisi di Black Hat 2023 Singapura. Next lagi. Dan tadi ya sertifikasi Maestro Cyber Studio kita bukan kaleng-kaleng tentunya gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi mostly hampir semua sertifikasi cyber security yang memang diakuin di internasional gitu ya. OSCP, CH gitu ya, CMD, eh, CSA gitu ya. Dari Comtia juga ada gitu ya. Jadi mostly tiap teman-teman di sini belajarnya yang memang udah ya tersertifikasi gitu ya. Jadi teman-teman ya soon kan sebenarnya cyber security yang untuk di dunia profesional nanti akan persiapan pun nanti akan butuhkan ya untuk istilahnya dapetin sertifikasi. Nah, ya apa yang teman-teman dipelajarin di sini adalah one one of the step gitu ya, salah satu langkah awal gitu ya, teman-teman bisa paham nih oh arahnya ke sini, dan yang kita sediakan materinya istilahnya ya ini teman-teman yang akan pelajarin dari kumpulan-kumpulan udah dari sertifikasi A sampai Z ini ya jadi satu bundle gitu ya sehingga teman-teman nggak bingung. Next, studio.id. Nah, teman-teman buka cyberstudio.id, boleh buka cyberstudio.id, mungkin admin boleh sambil lihat. Nah, lalu ketampilan websitenya kurang lebih akan seperti ini. Nah, teman-teman boleh scroll ke bawah, nanti akan ada sedia karir path-nya ke bawah terus. Nah, karir path-nya tadi teman-teman pilih. Di sini teman-teman yang paling komplit itu yang cyber security pathway gitu ya. Oke, siap pelan-pelan. Nah, teman-teman boleh buka, misalkan contoh cyber security pathway, ke bawah lagi, coba. Pokoknya teman-teman kalau, nah ini teman-teman kalau cyber security pathway ya ini paket paling komplitnya, teman-teman akan dapat banyak course-nya gitu ya. Nah, nanti ada detailnya. Ini dapat ini, terus nanti dapat juga paketnya, paket white dan cyber security industry outlook.
Nah, ke bawah terus, ke bawah terus. Nah, jadi kurang lebih value-nya sendiri sih, kalau teman-teman beli satuan itu di 2 juta gitu ya. Tapi khusus hari ini kita kasih diskon 5%. Tambahan lagi, ini buat malam ini aja karena kalau udah besok udah lewat, kita akan tutup vouchernya. Nah, caranya gimana? Klik klik daftar sekarang. Nah, nanti teman-teman isi aja nama, nomor WhatsApp sama email, terus nanti masukin kode kupon tadi tuh, Cyber Lounge 100K. Nah, 100K. Nah, terus apply. Nah, sesimpel itu sih gitu ya. Terus nanti teman-teman tinggal masukin nama, nomor WhatsApp, sama email. Untuk course yang teman-teman pilih, tadi tergantung ya, teman-teman yang belajar apa. Eh, ada red team, ada blue team. Teman-teman tadi mungkin udah dikasih penjelasan sedikit. Tapi kalau teman-teman yang beli komplit, itu yang cybersecurity pathway gitu ya. Kurang lebih course-nya yang cybersecurity pathway, kalau teman beli satu paketnya tadi, yang 1 juta tadi, course-nya durasinya berapa? Deh, 25 jam tuh gitu ya. Jadi eh harusnya sangat daging banget gitu ya teman-teman belajarnya. Terus teman-teman boleh eh sesuaikan gitu ya, boleh cek gitu ya, boleh cek ke cyberstudio.id, teman-teman langsung check out sekarang gitu ya. Jangan lupa masukin kode kupon yang kita kasih gitu ya. Oke, itu palingan gitu ya. Jadi palingan dari saya sih ya hopefully teman-teman di sini tadi saya bilang Cyber Studio hadir gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Eh, kita juga per hari ini kita meresmikan platform baru kita yang namanya Cyber Studio gitu ya. Kita hadir dengan tujuan ya kita ingin jadi niche yang spesifik gitu ya karena kita ngerasa cyber security salah satu niche yang eh, sangat besar potensialnya gitu ya dan kedepannya cyber security pasti teman-teman juga ngerasa gitu ya teman-teman pasti ngerasa cyber security ini yang jelas pastinya kan salah satu job yang sangat gede gitu ya dan kebutuhannya akan makin tinggi sih gitu ya apalagi di dunia digital makin tingginya digital pasti akan makin butuh cyber security.